Shalom teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Kami bersyukur dan mengaku bahwa tahun yang baru ini adalah anugerah dari Engkau. Dari permulaan tahun ini, kami serahkan sepanjang tahun ini ke tangan Tuhan dan berdoa kiranya Tuhan memberkati dan mempermudahkan segala usaha kami untuk memuliakan nama Tuhan. Semoga Tuhan menjamah dan berkarya dalam hidup kami lewat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bermula dengan nyanyian lagu rohani nomor 24. Lagu rohani nomor 24, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala perkara tercipta, tiada yang mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Kita hidup karena kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala perkara tercipta, tiada yang mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Kita hidup karena kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Amin. Visi untuk gereja BM Hope ialah membawa pengharapan kepada komuniti melalui Injil Yesus Kristus. Tema kita buat tahun 2022 ialah menurut jejak Tuhan Yesus. Topik untuk mesej hari ini ialah menurut jejak Tuhan Yesus. Mengenal Dia yang digelar dengan gelaran ilahi, Akulah Aku. Kita kalian telah melangkah maju masuk ke tahun baru, tahun 2022. Pada tahun 2020 yang telah berlalu, di mana kita mengalami penularan penyakit COVID-19, banyak kematian dan rakyat menderita oleh karena PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Tahun 2021 juga telah berlalu, yang mana kita mengalami akibat dari penyakit COVID-19 ke atas pemerintah dan ekonomi
di negara-negara di dunia, banyak orang hilang kerja dan menjadi penganggur dan menderita. Tambahan pula, pada hujung tahun 2021, banyak negara di dunia mengalami malapetaka dan bencana alam seperti gunung berapi yang meletup di Tonga, taufan yang mengakibatkan kerosakan yang dahsyat ke rumah-rumah dan kehilangan nyawa. Keadaan di banyak negara dan pemerintah di dunia masih belum pulih. Waktu kita bergerak maju masuk ke tahun baru ini, tahun 2022, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang kekal dan membangkitkan iman dan memberi penghiburan dan kekuatan kepada hidup rohani kita. Dalam kita berbicara tentang topik menurut jejak Tuhan Yesus, kita melihat kepada kita tidak melihat kepada gaya Tuhan Yesus berjalan, melainkan kita akan merenungkan sifat Tuhan yang kekal dan keadaan Tuhan Yesus menyatakan keilahiannya waktu menggunakan istilah dan gelaran ilahi, akulah aku. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan gelaran keilahiannya sebagai akulah aku. Di dalam Alkitab, Kitab Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Kita mungkin telah tahu tentang kisah dan peristiwa itu di dalam Kitab Keluaran pasal 3. Bangsa Israel telah hidup di Mesir selama 400 tahun. Pada zaman itu muncullah seorang Firaun, raja Mesir yang baru, yang kejam, yang memerintah Mesir dan memperbudakkan, menindas, dan menganiaya orang Israel sehingga mereka meratap kepada Allah. Allah mendengar ratapan mereka dan memanggil seorang yang bernama Musa. Allah mengutus Musa untuk pergi bertemu dengan Firaun, raja Mesir, untuk membebaskan orang Israel keluar dari Mesir dan pergi ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian dari Tuhan. Di sanalah Allah menyatakan dirinya dengan nama gelaran keilahiannya, akulah aku. Allah, Sang Pencipta yang kekal, yang wujud selama-lamanya. Allah adalah Maha Penyayang,
dan akan membebaskan umatnya dari perbudakan dan penindasan. Sekarang, kita merenungkan firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus menyatakan 7 kenyataan dengan gelaran keilahiannya, Akulah. Dalam message hari ini, kita akan merenungkan 4 peristiwa yang khusus dalam pengajaran Tuhan Yesus. Pertama, di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di dalam Injil Yohanes pasal 6, terdapat kisah mujizat berlaku apabila Tuhan Yesus memberi makanan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Selepas mujizat itu, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah roti hidup sebenar dari surga. Waktu nenek moyang orang Israel mengembara di padang gurun, mereka makan mana yang turun dari surga, tetapi mereka mati juga. Tuhan Yesus berkata, karena roti yang dari surga Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Injil Yohanes pasal 6 ayat 33. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima roti hidup dan hidup kekal. Seterusnya, di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, firman Tuhan berbunyi, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di dalam Injil Yohanes pasal 8, ada kisah seorang perempuan ditangkap berzina dan dibawa oleh guru Taurat dan orang Farisi untuk menghadap Tuhan Yesus. Mereka mohon Tuhan Yesus menghakimi perempuan itu menurut Taurat Musa dan menghukum dia supaya dilempar dengan batu. Yesus berkata kepada mereka, firman Tuhan berbunyi, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Injil Yohanes pasal 8 ayat 7. Akhirnya, semua lelaki undurkan diri, tinggalkan tempat itu tanpa melemparkan batu kepada perempuan itu. Guru Taurat dan orang Farisi memikirkan mereka orang alim dan menghakimi perempuan itu menurut cara duniawi. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia adalah kekudusan dan kebenaran ilahi. Terang Tuhan bersinar di dalam kegelapan hati manusia, dan penghakiman Yesus adalah benar. Ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi,
maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Selanjutnya, Yesus di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 berkata kepada pengikutnya, murid-muridnya, kata Yesus, kamu adalah terang dunia. Pertamanya, Yesus adalah terang dunia dan dia menuju kepada murid-muridnya, pengikutnya yang berkata, kamulah terang dunia. Tuhan Yesus mengajar bahwa pengikutnya, umatnya, jadi terang dunia. Apabila umatnya percaya Tuhan Yesus hidup di dalam hati mereka, dan terang Tuhan bersinar melalui hidup umatnya. Dunia akan melihat terang benar, kekudusan, dan penghakiman yang adil di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 7. Selanjutnya kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perompak, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 12, di dalam ajaran Tuhan Yesus selanjutnya, kata Yesus, firman Tuhan berbunyi, ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika mereka melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Injil Yohanes pasal 10 ayat 14. Yesus berkata, firman Tuhan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku,
oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Saudara, kita merasa kagum dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Tetapi ajarannya bukan sekadar untuk didengar. Umatnya perlu respon kepada Tuhan. Tuhan Yesus datang menyatakan tentang kerajaan surga. Tuhan Yesus adalah Raja atas segala raja. Umatnya mendengar firman, bertaubat, memohon pengampunan dosa, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung, sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa dengan gelaran keilahiannya, akulah. Dia Raja kekal, bukan sekadar seorang guru yang membawa pengajaran yang luar biasa. Apabila kita menerima Tuhan Yesus, sambut Tuhan Yesus, Dia hidup di dalam hati kita, di antara kita. Di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 21, firman Tuhan berbunyi, orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kata Yesus. Umatnya menjadi saksinya, bersinar di sekeliling mereka, supaya kerajaan Allah di antara mereka berkarya di dunia sekitar mereka. Tahun ini, tahun baru, tahun 2022, kita berusaha menurut jejak Tuhan Yesus. Kita ingat ajaran dan tauladan Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang hidup di dalam kita dan di tengah-tengah kita ialah Tuhan Yesus. Yang kita dengar dari firman Tuhan tadi, gelaran keilahiannya, Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah pintu ke domba-domba, Yesus adalah gembala baik. Tuhan Yesus berkarya di dalam hidup kita untuk memenuhi kehendak dan tujuannya, dan kemudian melalui kita kepada community dan dunia di sekitar kita. Dunia akan mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai Putra Damai diutus Bapa di surga untuk selamatkan kita, menebus kita, mengampuni kita dari dosa, supaya terang dunia akan bersinar melalui kita kepada umatnya yang lain, dan mereka juga menikmati berkat dan dirubah seperti waktu dan zaman Tuhan Yesus hidup di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Mari kita sebagai penutup bawa nyanyian rohani ini, Allah kita besar. Lagu rohani nomor 24. Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala perkara tercipta, tiada yang mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup karena
kasih-Nya yang besar. Kita hidup karena kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur kepada Engkau, Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang wujud dan hidup dari kekal sampai kekal. Kami mohon Roh Kudus melalui firman-Mu dan kuasa-Mu berkarya di dalam hati kami, supaya kami terbuka menerima Tuhan Yesus sebagai terang dunia, menerima Tuhan Yesus sebagai roti hidup, Tuhan Yesus menjadi pintu ke domba-domba, dan Tuhan Yesus yang menjadi gembala baik. Yesus yang mengasihi kami, Yesus mengampuni dosa kami, Yesus menebus kami dengan tebusan darah-Mu. Ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus bekerja sehingga terang Tuhan akan bersinar dari dalam hati kami dan hidup kami kepada dunia, kepada community yang ada di sekitar kami, keluarga kami, sanak saudara kami, jiran-jiran kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sekarang kongsikan pengumuman tentang berita gereja. Nomor 1. Kita dorong semua anggota keluarga berkumpul dan memulakan sembahyang dan mezbah keluarga. Biarlah orang yang sudah jadi Kristen pimpin sembahyang dan mezbah keluarga. Jika Anda ada pertanyaan dan masalah, bolehlah hubungi pastor. Nomor 2. Jika di rumah Anda ada TV box, sila subscribe kepada Pastor Betty dan Pastor Michael YouTube channel. Sambung ke TV di rumah dan sama-sama saksikan dan menonton khotbah hari Minggu. Dorong semua orang kumpul bersama-sama menonton program dalam TV. Nomor 3. Jika dalam keluarga Anda ada anak kecil, Anda boleh saksikan dan menonton Superbook Malaysia Channel. Kita dorong orang dewasa dalam keluarga duduk bersama-sama dengan anak kecil. Nomor 4. Kita dorong saudara dan saudari turut serta dalam persekutuan doa pada hari Rabu pada jam 7.30 malam. Nomor 5. Program untuk kelompok sel berjalan seperti yang sedia ada. Nomor 6. Projek bangunan sekolah minggu di Kampung Lusut. Puji Tuhan kita Yesus Kristus. Projek bangunan sekolah minggu hampir siap dibangun. Kita akan kongsikan laporan lanjut tentang perkembangan projek tersebut di dalam grup WhatsApp BM Hope. Kita masih memerlukan kewangan tambahan untuk selesaikan projek tersebut. Kita mengalu-alukan sumbangan secara sukarela dari saudara kalian untuk projek tersebut. Anda boleh menyumbang melalui online banking kepada akaun gereja. Untuk informasi lanjut, sila rujuk kepada makluman di bawah video. Nomor 7. Ini adalah pengumuman khas. Pada tanggal 13 hari bulan Februari tahun 2022 hari Ahad, kita akan memulakan kebaktian penyembahan secara fisikal dalam gereja, yaitu minggu kedua dalam bulan
Februari. Tempatnya Gereja BM Hope di Kampung Lusut. Masa bermula dari jam 10.30 pagi. Harap maklum, Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin.